Bapak-bapak tujuh, ya mama dong omong bapak dan bapak dong juga. Jadi kalau bapak dong pulang kau tanya mama, makanan di mana? Bapak sampai tanya begitu, itu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja itu dia yang beli? Tapi kalau sampai bapak tanya mama makanan di mana, karena laki-laki juga ingin dimengerti. Jadi bapak boleh tanya dia mama makanan di mana? Kok ada di sini pakai seko selalu lagi? Di sini ada ibu-ibu yang biasa ngomong begitu. Dong ada di sini. Dong pakai baju warna kuning kok merah. Saudara tahu kebutuhan paling mendasar dari seorang suami ialah dihormati. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kita bersuka cita untuk acara malam hari ini KPI dan malam puji-pujian. Apalagi ini kaum bapak ya. Wah, jarang-jarang begitu. Kita tepuk tangan sedikit loh. Luar biasa. Dalam sukacita ini tema ini menarik. Kaum bapak zaman now, kaum bapak zaman sekarang. Wah, terlalu. Tapi ada spesifikasinya lagi. Mereka kaum bapak mau supaya bicara tentang kaum bapak dan HP. Tahu kenapa itu? Saya sendiri juga tidak tahu dia mau, tapi sudah nanti kita belajar bersama. Satu ayat mari kita buka bersama, Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7 kita buka bersama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka juga amin ini dia mulai tipu ini. Oke, karena hanya ada satu ayat yang sekiranya cukup familiar, mari kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat 7, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Memang begini sudah kalau kaum bapak yang bikin acara. Kaum bapak yang bikin acara itu ibu-ibu dan seisi rumah datang semua. Tapi coba kalau ibu-ibu bikin acara, kaum bapak mama tunjuk tahu. Jadi kalau mau acara banyak orang, minta kaum bapak yang jadi panitia. Dikonsumsi juga kaum bapak. Mama-mama pasti dampingi dan ada. Tapi kalau mama-mama bikin acara bakal hidupin nanti kalau habis WA. Pernah dengar itu kalimat kok? Mama pergi sendiri agak lama bapak WA mertua bilang tidur di situ. Nah itu dia pun masalah. Nah baik, saudara-saudara, kita akan bicara jam bapak zaman sekarang, saudara-saudara, dalam sebuah kesadaran bahwa dunia kita sekarang ada dua. Dunia ada berapa? Satu, dunia nyata. Yang kedua, dunia maya. Satu, dunia nyata. Yang kedua, dunia maya. Di dunia nyata, orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Di dunia nyata, orang tua lahir lebih duluan. Makanya peraturan banyak, mulai dari lahir sampai mati semua peraturan habis karena orang tua lahir lebih duluan dari anak. Tapi di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan. Paling tidak ada dua contoh di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan orang tua, yaitu kita orang tua pegang ini HP kok masih pusing ini Android tekan karmanya, anak umur 3 tahun sini. Betul kau tidak? Tapi itu belum sangkut paut persis dengan tema. Yang ini tema pun yang ini tema ini contohnya menarik dalam kaitan poin ini. Di dunia maya itu, karena anak-anak lahir lebih duluan orang tua, maka di dunia maya itu banyak orang tua yang bikin kayak anak-anak. Amin kok. Ada bapak-bapak tapi kalau dia masuk di Facebook dia kayak anak-anak betul. Amin kok. Padahal dia mete malam-malam itu. Di Indonesia ada. Itu bapak dong ada di sini. Tadi dong vokal group. Itu dia buat salah. Dorang orang tua tapi ketika sudah di dunia maya itu dong bikin kayak anak-anak. Pusinglah. Kadang-kadang yang bapak-bapak ini aneh. Saya baca satu
status kecil di media sosial ini, saya lucu sendiri ketika tulis bilang begini, ketika seorang perempuan bikin status sakit hati, ketika seorang perempuan bikin status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Itu termasuk kaum bapak dong itu. Ya, pura-pura jadi dokter. Kemarin waktu bicara dengan panitia, aku bilang dia, bapak, ini kaum bapak nombong HP itu dia punya nomor kontak, itu semua nama laki-laki, semua nomor kontak laki-laki, tapi jangan coba-coba telepon. Yang ambil, mama dia untuk tahu. Kenapa? Ini dia persoalan, ini masalah. Saya bilang, kadang-kadang yang aneh di dunia ini, saudara-saudara, itu bapak-bapak ini agak egois sedikit di soal HP. Bapak-bapak ini di soal HP agak egois. Dia bermaksud begini, bapak-bapak bisa pegang dan bisa pinjam mama punya dan anak-anak punya. Dia langsung tahu. Anak-anak bisa ambil bapak punya, bisa. Kok kenapa? Ini di persoalan ini. Ada satu status di medsos bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut, hanya deg-degan saja. Tahu suhapus kok ngomong gitu. Betul kok? Betul kok? Karena itu saya pilih ayat ini untuk menolong kita merenungkan saudara-saudara bahwa kita mesti punya pegangan dan takut akan Tuhan itu menjadi pegangan. Kalau tidak jadi masalah untuk banyak hal. Kenapa saudara-saudara? Handphone itu telah berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Kamu polisi sekarang dong, tidak sampai dengan polisi dulu. Saya tanya, kita lebih baik kok. Waktu yang kamu parah, ibu kami yang jadi parah karena. Tapi saya bayangkan di mana dia persoalan. Saya bayangkan kita dulu ini lihat guru kita takut minta ampun. Amin. Lihat polisi itu kami bisa sembunyi di bawah kolong tanpa tidur. Wih sekarang kayak apa wah? Lantas dia persoalan di mana saudara? Mari kita lihat lebih jauh. Rupa-rupanya zaman sekarang telah membuat anak-anak itu kehilangan idola-idola. Pendeta tidak bisa jadi idola, guru tidak bisa lagi jadi idola, polisi tidak bisa jadi lagi idola. Artinya mereka tidak bisa belajar sesuatu lagi dari situ. Maka itu orang lihat dari apa yang ditemukan tiap hari di handphone mereka, dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, mereka coba ikut orang-orang yang di luar sana. Saya coba bayangkan kita telah menjadi orang yang bukan tokoh yang diidolakan oleh anak-anak. Kadang-kadang saudara saya bayangkan jangan sampai sepupu anak muka kayak saya, sifat kayak orang lain. Apalagi anak-anak kalau dia mulai SMP, saya kadang-kadang satu orang saja mulai SMP. Nah dong mulai besar ini kan bapak-bapak ini cukup dekat dengan anak perempuan, kita proteksi dia habis-habis. Tapi kalau dia di muka di Puntemano, kita jangan terlalu percaya diri. Kita boleh angkat tangan kalau pelok dia begini, dia main bagus saja. Dia begini. Saya bayangkan kita lalu ikut yang Korea malah. Sama ketersediaan diri kita untuk ada bersama-sama dengan mereka. Ada ruang-ruang tertentu dalam kekosongan batin dia mereka yang tidak bisa diganti dan diisi oleh siapa. Tidak bisa. Bagi orang tua muda kayak kami ini kan paling aman titip anak don di depan nenek depan bayi. Susu aman, semua aman. Tapi anak bermain dan depan teman pas jam. Ketika dia punya teman, punya bapak jemput, wah dari mana pun anak nggak suka kalau bapak juga bisa sedikit kalau dia aneh itu bapak itu dong senang. Memang dari segi pola bapak-bapak tuh pekerja tunggal, mama-mama dong yang pekerja dari segi pola bapak-bapak tuh hanya di kantor saja. Tapi dia pulang dia rasa dia suka kerja seluruh dunia dan segala isinya. Siapa tujuh anak yang buka makanan mama yang siap, dia langsung bapak-bapak tuh kalau sempat bawa anak paling 1 jam itu dia rasa kita berjasa, tidak ada sangat berjasa.
Nanti pas mama datang, mama, kok ada? Papa mau kemana? Di kawanan dulu. Kok kasih kita sini? Oh tadi saya sepokok tuh 1 jam berjasa. Mama nih ngeri toh. Mama nih pagi bangun siap anak-anak di sekolah, siap apa di kantor, sambil setrika, sambil siap makan pagi, siap memang makan siang, bisa sambil foto-foto, update status, semua jasa di satu waktu yang sama. Kadang-kadang saya pikir ini mampu membung tangan apa bisa lakukan itu semua. Saudara tahu, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Menurut firman ini sebenarnya dia punya hubungan yang begini. Hei, bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anak. Jangan. Apalagi anak udah mulai besar, udah mulai mengerti lah. Bapak-bapak jaga begitu. Bapak omong di orang lain sopan, nggak omong di istri sendiri. Ini bapak-bapak ini kadang-kadang lebih sayang orang lain ke istri daripada sayang istri sendiri. Dia pun contoh begini. Kalau dong telepon orang lain ke istri, dong pun teman di kantor, dong pun bahasa pun sopan. Halo sayang, yang saya minta tolong tadi itu sudah kok. Ini kalau telepon orang ke istri. Tapi kalau telepon istri, wah ini kita makan apa? Salah satu unsur dari buah buroh adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, lemada disambung menjadi. Saya bilang begini, kami bapak-bapak di NTT itu hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya kalau ketika kami lemah dulu baru kami mengerti kelembutan. Susah kibarat kalau semua mati itu dia pun lembut, tidak ada 2. Subarat kalau dia bilang mama terbaik, Papa tidak bisa balas mama. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau ada kuat itu rumah penuh dengan ancaman. Di Penino sini ada kok. Di sekitar kelurahan apalagi ada juga. Lapor Pak Lurah sudah. Bapak, ini sebuah hasil bukan penelitian, hasil percakapan dengan beberapa perempuan yang oleh karena tuntutan untuk ganti-ganti HP, ganti-ganti celana jeans, ganti-ganti penampilan, saya tanya doang, kenapa kamu lebih suka dengan om-om? Om-om pasti bapak atau bayi-bayi juga lah. Iya. Kenapa kamu tidak suka dan kamu pun teman-teman dong yang ganteng-ganteng begitu? Kenapa? Dong pun jawaban benar. Bapak, kita pun teman dong itu modal ganteng sama apa makere. Soalnya ada apa? Tapi om-om itu kalau kita telepon dorang, ini ada komputer ini. Kalau om-om dong itu kita telepon dong, itu om belum habis, kita baru itu belum sampai om. Baru dia susah. Diperkirakan sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Saya jadi ingat Sepung Bapak, Sepung Bapak bilang saya begini, anak, jangan keluar malam. Saya bilang kok kenapa? Mbak Tua bilang karena setan suka daun muda. Saya bilang apa? Memangnya setan suka lalapan? Jumpa tua bilang anak kecil anak saya omong saya bilang bapak saya minta maaf bapak, setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak, setan sekarang ini bapak mau daun muda kok daun tua kok daun kering kok dia bawa semua, karena yang tua dong sekarang ini jubarat, yang tua sekarang berat atau tidak Anda mengatakannya. Wah, berhati-hatilah. Ini bahaya ini. Saudara tahu? Dengan ada itu HP, kita mulai kurang bijaksana. Di meja makan juga kita pegang HP. Kadang-kadang komunikasi kita di dunia luar lebih banyak daripada komunikasi dengan istri dan anak-anak.
Hari Minggu pulang gereja ada kesempatan bisa duduk makan sama-sama di satu restoran dan duduk sama-sama, bapak pegang dia punya, mama pegang dia punya, anak pegang bapak bilang lama-lama gila, lama-lama gila itu tidak bijaksana itu. Saudara, saya membaca teks ini, saya bayangkan begitu. Belajar itu punya tingkatan-tingkatan. Satu, belajar untuk tahu. Kita bisa cari tahu di banyak hal. Pegang HP ini kau tuh bisa cari tahu banyak hal. Belajar untuk tahu. Itu bagus, tapi dia tingkatan paling bawah. Naik sedikit, belajar untuk tahu dan melakukan. Banyak orang yang harus tahu, tapi belum tentu melakukan. Naik lagi sedikit, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan dan untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Ada sejumlah orang ketika dia bisa tahu dan bisa melakukan, cenderung dia eksklusifkan diri, bergabung dengan kelompok-kelompok yang hanya dia punya kelompok. Tidak mau dia. Yang paling tinggi itu adalah belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup sama-sama dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Banyak orang ketika dia bergabung dengan orang lain, dia sudah tidak jadi lagi diri sendiri. Dia kebingungan untuk mendefinisikan diri sendiri itu seperti apa. Kalau dia sudah tidak lagi mendefinisikan dirinya seperti apa, dia menjadi orang yang aneh. Di rumah itu aneh, di mana-mana aneh semua. Saudara, kadang-kadang kita merasa ada kekosongan di sini, tidak tahu kenapa. Jadi orang cari di luar. Rumah bukan lagi tempat yang aman. Soalnya di mana? Karena komunikasi yang terputus itu. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Nah, pakai bapak itu barang komunikasi baik. Saya selalu bilang begini, komunikasi terbaik suami istri anak-anak itu ada di meja makan. Di meja makan itu bapak bisa tanya mama, ya mama, yuk kenapa ini sayur garam semua? Terus mama bilang, aduh sayang, minta maaf papa, tadi waktu mama mau tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam nih, mama ame kota. Yang penting komunikasi itu ada. Di meja makan itu, saudara, bapak bisa tanya anak, hei laki-laki di sekolah tadi dapat berapa? Kakak dapat 10 bapak. Lu sama ke lu pembapak waktu di sana. Nona di sekolah tadi dapat berapa? Aduh papa, matematika susah kok, kakak dapat 3. Aduh, lu sama ke mama pun keluar. Tetapi bangunlah komunikasi. Saudara, saya punya potongan video satu beredar cukup luas ketika saya berkhotbah di Lotte, bicara tentang persahabatan. Ini HP ini baik, mama. Ayo, kakak, ketemu kau. Saya kasih saya istri dulu. Lu takut istri? Bukan takut, hargai kita istri. Kita pilih. Pas sampai di sana belum 20 menit kita kasih mama, yuk saya ketemu kawan dulu. Siapa lain? Kawan. Jalan ya. Sampai belum 20 menit HP bunyi, lihat di mama yang telepon. Ambil, salah. Tidak ambil, lebih salah. Karena kalau barangnya diding, pas kita ambil mama hanya sebutkan 3 suku kata. Pas ambil mantu tanya, ini cek posisi. Kita kalau ngomong mantu bilang, deng, itu mau cek ada mantan di situ, tidak? Kita kalau mau ngomong mantu bilang, oh, langsung tutup. Hanya di, deng, oh. Tapi kekuatannya sama dengan bersedia, siap, tidak sampai berapa. Tapi saya lihat dari mama, bapak-bapak 7, ya mama dong omong bapak dan bapak dong juga. Jadi kalau bapak dong pulang kau tanya mama, makanan di mana? Bapak sampai tanya begitu, itu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja itu dia yang pilih? Tapi
Tapi kalau sampai bapak tanya, mama makanan di mana? Karena laki-laki juga ingin dimengerti. Jadi bapak boleh tanya dia, mama makanan di mana? Kok ada di sini? Kok saya kesal lagi? Di sini ada ibu-ibu yang biasa ngomong begitu. Dong ada di sini. Dong pakai baju warna kuning kok merah. Saudara tahu, kebutuhan paling mendasar dari seorang suami ialah dihormati. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Dia salah bagaimanapun, jangan marah dia di muka banyak orang. Istri pun tugas kasih tahu anak-anak dalam rumah dan semua tinggal rumah, hormati kampung bapak. Kita pun penghasilan mau lebih besar dari bapak tua juga, jangan om. Stop, dia dihormati. Dia tidak dapat itu di rumah, dia cari di restoran. Iya, kok di restoran kita baru naik tangga terakhir itu nona dong langsung bilang selamat siang. Kenapa datang terlambat? Kebutuhan paling mendasar dari seorang istri adalah dikasih. Hai suami-suami, kasihilah. Kita pun tugas mengasihi dia. Ini kebutuhan pokok. Dihormati, dikasihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu berarti tidak tergantikan. Misalnya makan. Siapa yang seumur 50 tahun terus dia bilang mulai besok saya tidak akan makan lagi. Kenapa? Kau makan dari kecil ini sampai 50 tahun. Makan betul. Saudara diet, tapi tetap makan juga. Karena kebutuhan tidak tergantikan. Waktu itu dua hal tidak ada itu yang membuat orang kebingungan dan mencari pelampiasan. Harus ketersediaannya di rumah. Penghormatan dan kasih tidak tergantikan oleh apapun. Tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Memang ibu-ibu puntangan itu butuh gelang emas dengan jam fosil. Mama dong butuh betul. Tapi jangan ganti dengan itu. Karena Tuhan sudah atur kebutuhan mendasar tidak tergantikan. Ada satu keluarga, satu suami telepon saya, Pak Pendeta kita bisa ketemu. Oke boleh kita ketemu. Bapak, saya heran dengan satu istri. Saya heran. Kenapa? Saya punya istri ini, bapak dia mengkhianati saya 2 kali. Padahal apa yang tidak saya siapkan bagi dia? Saya berani ceraikan dia, bapak. Dia itu gembel. Berat. Saya bilang coba apa cerita? Dia bilang bapak, kami pun proyek terakhir ini keuntungannya hampir 9 miliar. Bapak tahu, di bagian yang terakhir, Pak, yang saya sangat sakit hati. Kami punya anak 3 orang. Bapak bayangkan, kami ambil anak satu dari kampung, datang, kasih sekolah, habis kasih sekolah lagi, kasih dia rumah, beli mobil, kasih dia pekerjaan. Saya pun istri lebih memilih dia itu lagi. Sampai satu saat saya sudah tahan panggil dia, ada orang tua, ada ibu laki-laki di dalam kamar, saya tanya, sekarang lu pilih, saya atau dia? Dengan yakin sekali dia punya istri pilih paling. Waktu dia cerita, saya bilang dia begini, coba cerita sedikit waktu kamu dulu menikah. Kan mana sang dulu? Ibu bapak minta maaf, saya punya istri itu semester 3 dia sudah hamil. Saya bilang tidak usah cerita lagi. Dia bilang bapak kok saya cerita terus saya berhenti lagi. Saya bilang saya stop. Bapak tahu apa? Saya bilang begini, waktu dia hamil, Anda mau bertanggung jawab tuh? Iya. Lantas pijit bapak tuh? Iya. Sampai sana di Pumbak marah Anda tuh? Di Pumbak bilang, lu kasih makan apa sih Pak? Hah? Lu tahu ini anak ke sekolah perlu? Iya toh? Iya Pak. Lantas itu kalimat itu ada terus dalam pikiran, perasaan, telinga tiap hari ada. Iya. Lalu lu bekerja segiat-giatnya setiap saat. Iya. Untuk mau kasih tahu Pumbak, bilang lihat laki-laki yang dulu kau hina, sekarang kasih makan yang kau punya anak ini sampai begini dan berlebih. Iya Pak. Itu lu punya salah. Perempuan itu ketika sudah didandani, dia sudah punya tas yang bagus, sepatu yang bagus, anting-anting dan cincin gelang yang bagus. Dia kepingin pilipo. Waktu dia mau pilipo, dia butuh satu tangan untuk dia gandeng itu tangan.
Dan itu engkau punya tangan, tidak? Lu masih sibuk dengan proyek toh? Kenapa dia diam lihat saya, terus dia bilang, jadi bapak, jadi engkau yang berubah, bukan istri yang berubah, engkau yang berubah. Dia tidak yakin dengan saya kelima, karena yang mencoba-coba menjanjikan kasih dan kehormatan itu dengan mati. Jangan kau taburi, ya, tetapi hasilnya dengan dan komunikasi itu paling baik. Saudara, saya marah 2 anak yang tinggal dengan saya ketika bukan yang saya buka, saya mau lihat kamu. Ini anak dong. Kami pikir dulu tanpa siri dong guru orang tua dong. Saya ada ibu pendeta berkomitmen kasih sekolah. Bawa datang di Kupang tinggal dengan kakak. Tapi yang kosong kerja di rumah bangun saku pel itu biasa ya. Kasih terus diskon. 1 bulan pertama, saya tanya, kamu kenal siapa di sini? Tidak. Oh, mantap, kerja sudah. Masuk bulan kedua, ini pendeta bilang, jangan bikin ada semacam apa ya, perbedaan anak kandung dengan orang. Jangan. Beli kasih tau HP. Memang yang saya tersa, tapi kami beli. Justru beli HP ini yang jadi soal. Jadi soal. Waktu dari kampung dia tidak kenal siapa-siapa. Mulai ada HP itu, dia sudah ada kakak. So ada om di sekitar Pulau Indah. Saya bilang pusing ini. Satu saat saya datang ada acara di rumah tadi. Malam tidur, saya dengar dong ada telepon. Sudah. Saya di acara pulang sore. Saya lihat ini piring kotor terlambat. Kedua ada telepon ketawa. Jadi saya gulung ke saya bapak tangan baju saya cuci piring. Saya pun istri hanya lihat. Saya cuci habis, ibu pendeta dia begini, Papa, om mendengar, om. Saya panggil bapak, am 2 sini. Saya lihat kamu dari tadi malam sampai ini sore ini hanya sibuk di HP. Saya tanya kamu ngomong apa dengan saya? Saya pendeta urus ribuan orang ini, saya HP masih mati dan berhenti juga. Kamu ini kok tidak berhenti? Lu operator seluler? Ternyata omong begini dan tersinggung. Minta pulang kembali ke kampung. Ternyata HP ini bisa bikin tersinggung orang. Mama belum pernah tersinggung karena HP gitu. Pernah. Saya mau kasih tahu. Ada satu nasihat ringan dari seorang senior buat satu pendeta yang ganti orang suami istri. Dia bilang begini. Ingat, kamu akan melayani pendeta lain di situ, itu gereja. Kalau ada masalah di antara kamu 2 pendeta, jangan WA, jangan SMS, jangan telepon. Jangan. Terlepas dari bisa salah tulis, bisa salah mengerti juga. Harus ketemu muka dan muka baru ngomong. Sebab ingat, HP itu kadang-kadang bisa bikin kita tipu. Orang ini bisa komen orang status bilang hahaha, padahal dia tidak tertawa. Tapi dia tulis bilang anak muda dong bukan hahaha. Yang om bapak sekarang ini juga kadang-kadang bertulis bukan hahaha, WK. Jadi pasti dia bukan WK. Ada yang bukan sekedar WK, ada yang XI. Itu kalau ketawa pasti bilang jangan, dia bilang jangan. Piketemu bohong. Saya membayangkan ternyata komunikasi yang sejati itu adalah perjumpaan. Satu orang ambil keputusan berjumpa dengan satu orang, saudara, komunikasi menjadi kata kunci. Bapak omong sedikit, ini mama dong, ini kan detail. Oh, jadi kalau bapak bilang begini, bapak jadi mama, tanggal 2 itu kita pifatul nasi. Itu tanggal 30 itu mama sudah tidak bisa lagi. Itu dia sudah tidak bisa. Dia sudah datang, kalau dia nanti tanya bilang, bapak, tanggal 2 jadi. Terus bapak nanti karena tidak detail, bapak sambil main HP, aku baca Quran, bapak bilang, oh jadi. Mama tidak suka itu jawaban. Mama pun mau itu tanggal 2 jadi.
Bapak simpan HP, simpan koran, lihat mamaku mater ya. Iya saya. Jadi. Ini papa hanya begini. Kadang-kadang dia baca lain, mataku itu mama baca apa? Soal Sambo. Tipu itu. Bapak pulang rubah sedikit Kalau kita kasihnya buang itu HP kasih tidak apa-apa. Kok kita pun tergantung di HP ini pun tinggi lah. Dulu hanya ada telepon rumah kan kita tidak terlalu pusing kalau jalan. Nanti pulang baru orang kesana yang bapak ada yang telepon. Oh nanti baru. Coba sekarang kalau jalan lupa HP. Itu buru-buru itu balik dulu balik sampai sana memang ada SMS dari Telkomsel. Kasih tahu sisa kuota saja. Saudara tahu perkembangan dunia saat ini, kalau kita tidak bijak-bijak, kita sudah tidak lagi bicara dengan manusia, kita bicara di robot. Kok saudara pernah alami kok tidak kok? Pas telepon begini langsung itu nona bilang nomor yang Anda tuju. Dia manusia dari mana? Saudara kenal dia? Karena manapun kita pu istri. Kalau kita selama yang kita pu istri mau udah sama pu istri. Iya. Istri dong ini kalau kita omong dong punya kekuatan besar. Saya ingat 3 tahun lalu ketika saya sakit pun mati. Terus ibu pendeta kan pikir lagi. Waktu itu kan ibu pendeta langsung saya jatuh di ibu tangan muat di atas tempat tidur begini. Ibu tekan beberapa kali sampai saya begitu. Dan pas cerita dan dokter bilang begini, ibu telah menyelamatkan 1 jiwa. Kalau ibu tidak lakukan itu, kok ibu bisa kuat? Dokter omong saya dokter, komentar saya itu suami, karena dia tidak kuat. Bayangkan kalau saya istri ambil orang lain itu suami begini kok, itu kan itu. Kok memang saya itu suami, jadi kalau dia lakukan itu ya masuk akal. Dokter, oh ya betul ya. Ya kita khusus sedikit lah. Jangan jadikan kita sama dengan semua orang. Nah, pulang tuh coba berubah sedikit. Mama kalau sepi salon, ikut live RB di Facebook kalau fix itu celana legging itu. Maka fix saya fix. Nah, mama suka pakai kalau lewatnya, bapak puji ane mama sedikit lah. Puji sedikit. Bapak, mama kalau tidak puji, mama suruh lewat begini harus omong sedikit Bang tua lewat bang tua macam setrika rusak. Akhirnya mama tua cari itu penghormatan itu dia cari di ibadah perempuan, paduan suara. Kok dia suami tidak pernah ngomong lah. Coba kalau mama pakai agak mini, tabuka sedikit pas jalan bapak bilang mana? Oh kan, ganti itu pakai. Dia sudah tidak tahu apa lain, muka sutar di Facebook lain, baru taruh ayat Alkitab. Dia penghubungan di mana kita buka dengan ayat Alkitab? Jadi pulang bikin. Saya sudah pakai contoh ini di mana-mana. Saya bilang, bapak-bapak dan ninja satu. Mama ini bikin kasih makanan, ya terima kasih sedikit Mama sudah kopi pagi, makanan pagi, bapak tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor, kalau bapak pergi makan di warung satu, supaya lain terima kasih lah. Baru bilang gitu mbak, ya esok saya datang lagi ya. Bapak-bapak, coba sebentar pulang. Coba mama siap habis makan sebentar yang pulang dari sini. Coba pas mama siap, bapak bilang mama terima kasih. Itu mama tua pikiran. Dia pun pikiran itu menuju pada 2. Pertama, dia pikir begini, tahu roh apa sunai ini. Kok tidak pernah ngomong ini, baru tiba-tiba dia terima kasih, roh apa ini? Maksudnya namanya jujur itu pertama. Tapi yang kedua, dan sampai mang tua pikir begini,
jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa di hal-hal begitu. Saya mau tanya ini ibu-ibu dong. Ibu-ibu, ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini kan ingin lihat ibu-ibu dong cantik-cantik begini. Ibu-ibu kan tahu kok tidak? Kalau tahu nggak tolong kok di rumah pakai bapak sedikit. Ini dong di pasar, kalau di pasar ini belum pustel, ini ngeri. Padahal di pasar lo ketemu penjual ikan, jual sayur, terus di rumah teh daster. Itu juta robek di sini. Nanti waktu ngomong, mama gue ganti dia, kok ada di rumah sama. Hei, suami juga pingin lihat yang bagus-bagus toh. Tolong pakai baik-baik toh. Karena itu mama dong, ibu-ibu, deh, mulai besok di rumah pakai jas. Pakai jas. Nanti pas di pasar baru pakai daster. Nah, nanti dari pasar itu langsung terus ke rumah sakit. Saudara, kalau kita tidak bijaksana, saudara, bapak mama dengar, sebuah penelitian bilang begini, kalau pernikahan itu hanya didasarkan pada cantik dan ganteng, pernikahan didasarkan pada cantik dan ganteng, maka setiap 3 tahun kita mesti ganti pasangan. Setiap berapa tahun? Nah, kalau setiap 3 tahun ganti pasangan, saya 13 tahun nikah, berarti saya usul 4. Wih, yang usul 20 tahun loh, enak kok. Jadi pengelolaan itu yang penting. Atau baik-baik, masa kok kita bisa tidur kalau HP ini baru tidak dekati istri. Padahal itu hari kita penuh perjuangan. Keluarga pada mati sudah, kalau kita tidak lihat sudah saat mati kalau sudah. Kok sekarang? Jadi kita puisi, saudara tahu, salah satu pengelolaan yang bijaksana itu adalah pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni, saudara bayangkan ya. Ini yang belum nikah dong jangan renungkan ya. Adik-adik yang belum nikah tidak usah renungkan. Saudara anggap langsa. Malam waktu tidur itu, suami akan menyentuh istri, istri akan menyentuh suaminya. Dalam hubungannya Tuhan Allah berkata, pertanyaannya, bagaimana saudara bisa menikmati hubungan suami istri itu? Padahal tadi siang saudara baru maki dia, tadi siang saudara baru marah dia, tadi siang saudara baru tipu dia. Selesaikan itu supaya menikmati itu. Saudara pernah alami atau tidak? Saat kita baru mau bimang tuh, mau sonto mau tuh begini, kok ada panas begini? Pernah alami atau tidak? Itu sebenarnya yang pertama apa? Di hati yang panas. Kok untuk hubungan ini kan dia tidak perlu panas, dingin, suam-suam, jadi tidak perlu. Saudara, jadi bijaksana lah supaya kita mengampuni. Ini bapak-bapak dong itu kadang-kadang tidak mau salah. Dia tahu yang nanti bapak mau marah, maka dia akan sengaja marah duluan. Sepulang lah, tagal ketok pintu sekali istri belum buka, dia bilang, kamu selesai dulu, biar kita keluar dari sini. Minta jangan ya. Pas dia jalan bermantu bilang, kok memang ini di bapak dan mama perumahan. Marah karena pun tahan itu mulut dong kok, jangan omong yang aneh-aneh lah. Amin kok, jangan aneh-aneh lah. Ini ibu dong satu. Suami apa sedikit harus bukan, pergi. Nanti suami dalam itu kenapa kasihnya kami dengan anak? Makanya dia suruh orang berito tahan sedikit. Saudara, ternyata waktu kita merenungkan bagian ini tentang takut akan Tuhan adalah apa ya? Permulaan dari pengetahuan. Maka kita butuh takut Tuhan. Dan saya bilang di mana-mana kalau kita berefleksi pasal 128, keluarga yang bahagia itu dimulai dari satu takut Tuhan. Suami yang takut Tuhan tidak akan pernah menampar istri, tidak. Biar dia terlalu marah, dia tidak akan pukul. Di sini ada suami yang biasa pukul istri, atau saya balik.
Mamamu yang biasa kena pukul dan suami cuma angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul. Saudara kalau kena pukul bahagia. Sampai di sini kalau kena pukul dan suami dia bahagia sekali. Terus bangun pagi papa, ingat kosong dikerap. Ini hari mama baru kena pukul. Istri yang takut Tuhan tidak akan pernah maki suaminya, sekalipun dia terlalu emosi. Di sini ada ibu-ibu yang tukang memaki. Ada. Itu ibu dong di sini kok. Dan dulu di muka, di tengah atau di belakang? Di tengah. Wih, bayangkan suami, istri, bamaki. Saya kasih tahu anak-anak muda, berhenti bamaki, berhenti. Bamaki itu tidak baik. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang yang diam di situ ngomong sendiri, Pak. Jangan ngomong. Kalau ada anak kecil yang baru tahu Pak omong, kalau dia karena dengar-dengar dia bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Kalau dia tidak mengerti, no. Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa. Dia pun bapak mama dan pun tamu ada. Ini anak dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar. Dia taruh. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tapi coba dia pun bapak. Coba bab tua mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemitong ada latihan di situ. Baru bab tua keluar. Hai besti. Berhenti bamaki, berhenti. Terlalu apa? Kasihan, baru botol tinggal di sekitar sini, ini kelurahan Ulego, ini kok rumah padeka begini nih. Wih, tetangga dong dia, sama betul perasaan sedikit kok. Malu hati sedikit lah. Semua rumah tangga ini pasti pernah bakalain, betul ke tidak? Semua bakalain, tapi yang bakalain dengan hikmat kebijaksanaan itu beda yang tidak ada hikmat. Yang ada hikmat kebijaksanaan dan apa itu anak-anak dalam rumah itu tidak tahu dan bakalain. Tapi kalau yang tidak pakai hikmat, saudara, dok bakal lain bantu berdiri bapak di pinggir jalan mati antor itu suami dan lagi terbuntung depan. Nanti malam kita lewat berdua ada ketawa. Nah yang tadi siang kamu mau pakai bumi, ya, jaga sedikit. Mama dong, cok dukung amin waktu dong yang 16 kelompok ini tuh tiap hari menyanyi lah. Bisa kok tidak mama dong? Ini mama dong itu satu. Dukung bantuan dong, biar kita sombong di kota-kota. Iya. Tapi ini bapak dong itu satu. Mantu sendiri bagus banget, kalau mantu juga pingin dia suami pakai bapak itu gitu. Lu ke mama mau gimana? Dia pakai sobat ini. Hargai orang pun pemberian dulu. Amin kok, jaga sedikit kok. Bapak dong juga terlalu hargai sedikit. Jangan kita tiap hari lihat ini dunia perkembangan. Saya mau sudah penelitian Januari 2021. Per Januari 2021 jumlah penduduk Indonesia ada 274 juta sekian. Berarti kira-kira 275 juta. Yang menarik adalah dari 275 juta itu ada 330 juta yang terkoneksi secara mobile. Itu berarti ada satu orang pegang HP antara 2 sampai 3. Satu orang pegang 2 sampai 3. Ada 220 juta itu akses internet satu hari minimal 8 jam. 8 jam. Dan ada 170 juta itu aktif di media sosial setiap hari. 170 juta itu berarti WhatsApp, Instagram, ini Facebook, YouTube dan lain-lain. 170 juta itu termasuk makanya kita punya istri, makanya kita punya suami. Saudara bayangkan kalau kita 8 jam aktif di akses internet 8 jam ini, kita pernah beromong dengan suami istri sampai 8 jam? Pernah atau tidak? Tidak pernah.
Saudara bayangkan saja kalau kita semua ngomong tidak pernah kita suami istri, tapi 8 jam dia ada akses internet, dia bikin apa? Sampai malam-malam tidak tidur. Di sini ada yang tidak tidur malam. Ada. Siapa pun suami. Malam sudah tidak tidur, pagi bangun pagi langsung pergi kantor, pulang sudah jam 5, jam 6. Papa kenapa kau tambah lagi? Wali kota baru tidak bisa. Kok wali kota yang salah. Saudara bayangkan kita akhirnya kita tinggal bersama, tapi belum tentu kita menikah. Orang menikah itu kan pengen lelah. Jangan sampai kita hanya seru, tapi kita sesungguhnya tidak menikah. So tidak pengen lelah apa, tapi di pesta dong pakai pakaian seragam. Wih, suami istri pakai baju bagus-bagus seragam pakai dada. Pencitraan itu dia pulang. Nah, saudara saya mirip itu. Pestanya bagi kita sebenarnya sederhana. Waktu orang menikah, pernikahan itu ada 2 hal yang saya bilang. Pernikahan itu persahabatan seumur hidup. Persahabatan itu ada di pendinamika, naik turun bakal lain beribut segala macam, tapi itu berlangsung seumur hidup. Tapi yang kedua, dalam kaitan ini, pernikahan itu tempat di mana luka batin itu dia akan lahir keluar. Luka batin, kekecewaan, penyesalan, segala sesuatu yang dia mungkin alami sebelum berjumpa dengan istri atau suami itu ada, dan sekarang ketika dia berjumpa dengan seseorang, luka batin ini keluar dan dia minta penyembuhan. Kalau itu tidak dijawab oleh keluarga, itu tidak dijawab oleh istri, oleh suami, dan kita tidak minta Tuhan untuk ada bersama-sama dalam pencarian penyembuhan luka batin, maka kita tidak menikmati apa-apa dari pernikahan. Tidak akan menikmati. Karena itu saudara-saudara, saya kira bagian ini penting bagi kita. Takut akan Tuhan mendahului. Saudara tahu, untuk seseorang saudara percaya dia seumur hidup, sesuatu yang tersimpan sekian lama, bahkan tanpa saudara katakan satu kata pun, itu barang keluarga itu luka batin. Dia butuh penyembuhan. Bukan saja keluar dari pasangan, tapi dari diri sendiri pun. Dia mencari-cari. Awas kalau jangan sampai dia temukan penyembuhan itu bukan pada pasangan yang Tuhan tempatkan. Ya, maksudnya kalau pulang kita bangun kembali ke akhlak, ada istri dan suami yang ternyata dong tidak tidur satu kamar. Suami di sofa, mantua tidur sendiri, baru bilang, kenapa? Waktu aku ngorok nih, waktu ngorok ini sih kayu-kayu kabesak tuh dia kayak potong-potong saja. Namanya kita sunikah sama dia itu nikah pada dia pengorok dong semua toh. Ada yang ngorok tidak sopan. Sudah memang itu sudah. Kalau kita mau apa lagi? Apa itu dia tidur dia tidak. Yang jadi masalah itu kalau dia mengigau. Dan waktu dia mengigau dia sebut orang lain pun nama. Kalau dia hanya ngorok saya kan tidak ada soal toh. Jadi kalau tidak ada soal yang bikin jadi soal. Lihat kumpulan tidur satu-satu. Kok apa yang telat? Ini dong bakalai sedikit malam apa tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap, bawa mau ke tidur. Kelihatan. Saya suka bilang nanti bangun pagi-pagi baru mama bikin kopi, habis mama tidak piantar. Mama suruh anak kecil bilang, lo piantar kopi ke siapa? Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang syukur. Terusin anak dari ruang tamu datang, mama panggil, tanya, bapak bilang apa? Ya saya bilang, siapa yang menikah itu? Siapa ini? Ada satu ibu, dia rumah tangga hampir hancur sudah, tapi dia berjanji dia mau pertahankan. Dia pakai semua cara. Dia tanya-tanya orang, mungkinkah ada orang-orang bijaksana yang bisa bantu? Wah, dia ke hutan sana ada satu guru bijaksana. Dia pilih. Ini guru bilang, kenapa? Saya dan suami bakal teruskan hidup tidak normal, tidak baik lah. Beribut. Oke. Bapak ada ramuan untuk itu. Waktu ya. Tapi ini ramuan pembahan agak susah. Kecuali kalau ibu mau cari. Ini ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau.
Mama bisa dapat. Coba dia bilang, untuk kami pun satu keluarga pembayar saya akan usaha. Tiap hari dia pergi hutan bawa daging. Hari mau datang untuk setengah daging bangun lagi. Dia makin dekat, sampai satu hari harimau ambil daging dari tangan, dia permisi di harimau. Yo, saya permisi tuh cabut ambil kumis saya. Harimau lemping. Dia cabut ambil kumis 3. Dia lari ke ini guru yang biasa. Bapak, saya tidak pakai ini kumis harimau. Betul? Iya, betul. Iya, coba Bapak cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat itu 3 helai kumis. Wih, luar biasa. Terus Bapak guru bencok kasih. Waktu Bapak guru kasih, ini Bapak guru kucak ini kumis harimau. Bakar dia. Ini ibu mati. Bapak, kenapa Pak? Bapak tidak tahu kalau untuk apa ini kumis ini saya sedang mati tiap hari. Mau Bapak makan segampang itu? Ini guru bijaksana dia begini. Ibu, saya heran deh ibu. Saya tahu harimau yang begitu jahat. Ibu bisa pelan-pelan kok cabut ambil dia kumis 3. Sementara suami yang tiap hari ibu tidur bangun dan dia mau cinta dan dia mau tanya kamu bapak baik, nah ibu datang tanya di saya, memangnya saya yang kawin dengan ibu pun suami kok, atau mama mau kawin dengan harimau? Kalau begitu untuk kita pembaik itu butuhnya ustaz. Kalau ada masalah sedikit bawa kembali ke rumah tua, kita janji tidak pentuan, jangan di polsek. Itu lagi bukan polsek bobo yang kasih kamar. Habis selesaikan toh. Semua rumah ini ada bertengkar sana bertengkar sini. Tahu sudah kenapa ya kita pun suami dia sudah. Mau apa lagi? Mau ganti? Jangan tahan selama lagi. Makanya saya lama lagi dong coba main toh. Ini tenang sa, nanti jadi lah. Supaya aneh pulang ingat bapak pesan khotbah hari ini kan bapak-bapak jam sekarang ini juga ibu-ibu bapak sekarang ini dong pustel ini apa kabar Widi keluar rumah dia wangi hai dia punya itu tiap hari yang pesan di itu yang online shop itu tiba-tiba bapak pun parfum datang bapak pakai di mana di rumah tidak pakai keluar rumah mau pakai belum kau satu datang ke wangi cocok tidak mau masalah baru dalam rumah jadi tahan baik-baik jaga baik-baik supaya pesan kita ringan. Zaman sekarang ini perubahannya terlalu cepat. Kita dalam rumah sebelum tentu aman karena bisa akses keluar di mana-mana. Jaga hati, jaga mulut, jaga diri, jaga jari dong. Ini jari dong. Begini kalau banyak begini sampai kita lihat dia jalan kemana-mana di pentangan aja begini lama-lama dia sakit betul. Jadi selesaikan bapak pulang sepakat bapak dan istri berdoa bapak simpan HP di ruang tengah sudah pakai volume paling besar getar lagi volume tinggi lagi pakai strum itu tidak apa-apa yang penting dia supaya semua tahu bagi beli aman kok supaya beres. Tapi selama kalau di rumah sembunyi sini, wih, barang. Apalagi bapak mama tahu, tidak semua hal kita kasih tahu kita punya masalah. Tidak sih. Ada yang kita simpan, betul. Ya, yang pernah kita betulkan suami tidak ada. Wah, tidak semua hal kita simpan, ada yang kita sembunyi. Tidak semua ada. Contoh ya, kita pulang kita pun rumah terus kita pun mama gitu. Lupa istri mah. Dia ada capek, dan bilang kamu itu perempuan itu pula berani kasih tahu dia berani kasih tahu mantua tanya dia mama bilang apa saya bilang anak mantu ada barang tidak makanya kasih tahu ya ada yang kita simpan dia jadi karena ada yang kita mulai simpan jangan belajar itu kok pertegas dia di hal-hal yang kita perlu nanti dia woi kita tambah jarak kita tambah dunia sekarang begitu sudah dunia ini hancur ya kita jaga bapak ya amin kok apalagi grup WA tambah banyak grup WA SMP ada grup WA SMA angkatan sampai saya lihat sekarang ini yang grup WA TK ada yang jual tahu dong ngomong apa dulu cerita mungkin apa kacang hijau di sekolah
Tuhan memberkati kita semua. Semoga bagian-bagian firman ini menolong kita untuk mensiasati hidup kita lebih lagi. Terima kasih untuk kaum bapak yang luar biasa, panitia, teman-teman yang sudah mengatur acara ini. Saya dengar ini akan jadi acara yang rutin. Biar kita dorong bapak-bapak dong. Bapak-bapak dong suara bagus-bagus semua. Kalau bagus, tampil dong pembaju mulai dari polos, kotak-kotak, motif. Yang pakai motif itu kayak baru semua sih lihat itu. Wih, luar biasa itu. Mama dong dukung terus saya. Ya. Nanti bapak akan dukung mama juga. Hidup untuk aku dukung. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita, Maha besar engkau Tuhan.